Janganlah engkau. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Malaysia harus hormat prinsip Indonesia yang menolak bantuan daripada negara asing. Indonesia lagi disorot media-media asing nih teman-teman. Gara-gara adanya statement yang menyatakan bahwa bantuan dari Malaysia itu tidak seberapa jika dibandingkan dari pemerintah Indonesia. Ya kurang lebih 1 miliar rupiah. Akhirnya apa? Sejumlah influencer dari Malaysia maupun dari Indonesia speak up. Dan juga tokoh-tokoh Malaysia ikut buka suara mengenai hal ini. Ya, tapi pemerintah Indonesia kekeh. Mereka menyatakan bahwa kita nih masih sanggup untuk menangani bencana banjir di Aceh maupun di Sumatera. Perlu diketahui, bukan hanya Malaysia saja, dari Uni Emirat Arab pun ditolak. Dan baru-baru ini yang menolak adalah Wali Kota Medan, teman-teman. Padahal Uni Emirat Arab itu datang ngasih bantuan sejumlah 30 ton beras kalau tidak salah. Pokoknya ini berita yang terbaru. Kalian harus simak. Silakan. Janganlah engkau. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Bantuan yang diberikan kami secara percuma tu kami tak minta bayaran daripada kamu pun. Bahkan kami bantu anda semua tak kala kami pun sendiri berhadapan dengan banjir yang besar. Bukan sahaja pihak swasta bantu negara kamu, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri pun dah umumkan bantuan sebanyak RM500 untuk pelajar kamu yang terkesan dalam banjir di Malaysia. Rakyat di negara anda sendiri pun jelas berterima kasih pada kami. Bahkan mereka sendiri pun memsoalkan kelewatan bantuan anda yang terhadap mereka. Jadi sebagai wakil rakyat Malaysia, saya akan pertahankan imej negara saya. Kalaulah ada siapa-siapa yang berani kritik negara kami, mereka pun harus bersedia berhadapan dengan kritikan kami. Apapun tahniah kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia yang bertungkus lumus membantu warga Indonesia yang ditimpa bencana, dan kepada rakyat Indonesia kami mendoakan kesejahteraan kepada anda semua. Kami pun turut merasa kesulitan anda meskipun kami turut berhadapan kesulitan yang sama. Aku mau bilang sama kalian tanpa marah, tanpa emosi. Apabila pemimpin kalian menyebut bantuan dari Malaysia sebagai tidak seberapa, isu sebenar bukan nilai bantuan itu. Tapi isu sebenarnya adalah bagaimana kita menghormati niat manusia yang lain dalam menyumbangkan kebaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian kena tahu satu perkara. Rakyat Malaysia menghulur bukan kerana mahu dipuji, tapi kerana kami sangat berempati. Dalam urusan kemanusiaan, adab lebih mahal dari angka. Aku tidak bercakap untuk menyenangkan sesiapa. Aku hanya bercakap supaya kita tidak hilang nilai sebagai manusia. Dan nilai itu bermula dengan satu perkara yang dinamakan sebagai adab. Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waima banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia, menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa
program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersukacita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri, Malaysia harus hormat prinsip Indonesia yang menolak bantuan daripada negara asing. Jadi apa saja bantuan yang kita nak bagi pada Indonesia ni harus dibekukan serta-merta. Namun apa yang pasti, Malaysia wajib terbuka dalam menerima bantuan daripada negara asing. Kerana bantuan daripada negara asing itu adalah rahmat. Dan ia sama sekali tidak mencela imej negara kita. Anggaplah ianya adalah rezeki daripada Allah SWT kepada kita. Bantuan daripada negara asing ni turut dapat mengeratkan hubungan dua hala. Bahkan ia dapat mengurangkan bebanan kerajaan. Kita pun banyak dah bantu negara asing. Jadi tak salah kalau kita terus menerima bantuan-bantuan daripada negara asing juga. Kadang-kadang kita tak perlu pun tunggu bantuan daripada negara asing. Boleh je kita secara terbuka meminta mana-mana negara nak bantu, dipersilakan bantu. Kenapa nak malu? Mereka hanya nak membantu. Dan kita pun harus merendah diri dalam bab bencana ni. Bantuan daripada negara asing ni turut akan mengurangkan bebanan kerajaan. Jangan ego, jangan angkuh dalam menerima bantuan negara asing. Pak Prabowo tolak bantuan dari luar negeri karena kita mampu. Jadi beliau cerita kalau beberapa kepala negara lain itu mau ngasih bantuan ke Sumatera. Pak Prabowo ngasih apresiasi soal bantuan-bantuan itu. Tapi beliau nolak dan bilang kalau kita mampu. Katanya ini 3 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Jadi situasi terkendali. Beliau bakal monitor terus dan udah merencanakan akan membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Jadi tenang aja, semua terkendali, kata Bapak Presiden Prabowo. Di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kembalikan kepada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Satu pertanyaan Pak Wali soal bantuan yang dari Uni Emirat Arab itu, informasinya ada yang ditarik dari masyarakat Pak Wali. Apa? Ada ditarik dari masyarakat. Kita kembalikan
kepada Uni Emirat Arab. Kembalikan ya Pak Wali. Kembalikan. Terus yang bantuan yang lain kan kayak kami kan diterjun sampai hari ini belum ada dapat Pak Wali. Informasinya menumpuk dan belum disalurkan Pak Wali. Nanti kami cek di daerahnya di mana biar nanti Kami diterjun kan udah 2 minggu nih Pak Wali, belum ada bantuan sama sekali Pak Wali. boleh nanti kita cek lagi kembali. Mungkin kita Yang dari Arab itu Uni Emirat Arab dikembalikan Pak Wali ya. dikembalikan pada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan kembali. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima dan mengembalikan. Kabarnya itu setelah ditegur oleh pemerintah pusat dan gubernur itu, maka kita kembalikan Bang. Apakah betul Bang? Seperti itu ceritanya. Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan juga penyampaian, kita cek ke BNPB juga, ya, dicek juga ke Kementerian Pertahanan, bahwasanya memang melalui koordinasi kita semuanya, ini harapannya untuk tidak diterima dulu.